Halo, salam jumpa kembali di kelas psikologi klinis. Nama saya Satwika dan pada sesi asinkron kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni mengenai psikologi kesehatan, neuropsikologi, dan psikofarmakologi. Nah, topik pertama yang akan kita bahas mengenai psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan ini memang sebenarnya ranah yang cukup baru ya di bidang psikologi, terutama klinis terapan. Nah, jika kalian tertarik, ya teman-teman bisa mengambil mata kuliah psikologi kesehatan ini sebagai mata kuliah pilihan mulai nanti semester 5. Nah, kita akan mulai pembahasan dari pengertian psikologi kesehatan itu sendiri dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, psikologi kesehatan ini merupakan subspesialisasi yang sebenarnya relatif baru ya dalam bidang psikologi klinis, dan kemunculannya itu menyesuaikan dengan perubahan berbagai macam jenis penyakit yang bisa menjadi ancaman dalam masyarakat kita. Misalnya nih, zaman dulu kala itu ada penyakit pneumonia, TBC, flu. Nah, sekarang bertambah lagi penyakit yang dapat berupa serangan jantung, kanker, stroke, bahkan kemunculan pandemi COVID-19 seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, dalam kesehatan ya terdapat komponen behavioral yang jelas itu dapat memperburuk kondisi kesehatan seseorang. Contohnya perilaku merokok, pola makan yang buruk, kurang olahraga, perilaku yang kurang higienis, dan sebagainya. Jadi tidak heran jika bidang psikologi kesehatan ini muncul dalam beberapa dekade terakhir dan dia menjadi populer gitu ya di kalangan dokter dan peneliti karena memang sangat penting. Nah, psikologi kesehatan ini berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, perasaan kita, dan perilaku kita itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Psikologi kesehatan itu sendiri juga merupakan bagian dari behavioral medicine, yang mana berhubungan dengan prinsip biopsikososial. Jadi dia melihat bagaimana proses psikologis, misalnya kognisi, suasana hati, jejaring sosial kita, itu bisa mempengaruhi kesehatan dan atau penyakit. Nah, tanggung jawab utama seorang psikolog kesehatan adalah untuk bisa mengembangkan, mengevaluasi, kemudian menerapkan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan kliennya. Jadi psikolog kesehatan ini akan lebih sering bekerja di rumah sakit atau klinik khusus gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah seperti manajemen berat badan, program untuk berhenti merokok, atau pengendalian nyeri akibat sakit kronis. Nah, boleh dikatakan tugas psikolog kesehatan adalah untuk memahami pengaruh psikologis pada bagaimana seseorang itu bisa tetap sehat, kemudian mengapa seseorang itu bisa sakit, dan kemudian memahami bagaimana seseorang itu bisa merespon rasa sakit atau penyakit yang mereka alami. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara relaksasi atau mengembangkan coping skill dan sebagainya. Nah, terdapat beberapa faktor penentu penyakit yang diderita seseorang yang dikaji dalam ranah psikologi kesehatan. Ya, antara lain yang pertama faktor resiko merupakan suatu faktor terhadap suatu penyakit itu ditentukan oleh kondisi biopsikososial ya, termasuk demografis dan perilaku dari seseorang itu. Nah, hal-hal ini sebenarnya telah dibuktikan di berbagai macam penelitian gitu ya, bagaimana kondisi biopsikososial ini bisa memprediksi perkembangan suatu penyakit. Kemudian ada juga faktor peluang, di mana faktor peluang ini merupakan intensitas hubungan antara faktor risiko tadi dan hasilnya. Jadi contoh faktor peluang di sini misalnya faktor peluang perokok aktif dibandingkan dengan yang bukan perokok, ya itu kira-kira 3:1. Jadi orang yang merokok 1 bungkus rokok selama sehari selama bertahun-tahun, itu kira-kira 3 kali lebih mungkin meninggal karena penyakit kardiovaskular daripada mereka yang bukan perokok. Selanjutnya ada istilah hazard ratio, ini merupakan suatu tingkat bahaya dari suatu penyakit yang rasio ini didapatkan dan disimpulkan dari hasil penelitian yang memang sudah dilakukan pengukurannya berulang-ulang. Nah, dalam bidang psikologi kesehatan yang sering dibahas itu adalah juga stres, coping, dan kesehatan itu sendiri. Stres adalah sebuah proses emosional dan fisiologis ya, yang itu adalah suatu hal yang negatif gitu, yang terjadi ketika seseorang itu mencoba untuk menyesuaikan diri atau menghadapi keadaan yang mengganggu atau mengancamnya. Ya, dan ketika tingkat stres ini itu tinggi, kemudian terjadinya itu juga konsisten dan tidak henti-hentinya,
seringkali disebut dengan stres kronis, ya. Dan biasanya stres kronis ini disebabkan karena gaya hidup yang sibuk dan super cepat atau fast pace. Kemudian stres itu muncul karena adanya stresor atau keadaan yang dapat memicu munculnya stres. Nah, contoh stresor di sini adalah konflik keluarga dan sosial, kemudian masalah kesehatan, kemudian tuntutan pekerjaan yang tinggi, kehilangan orang-orang yang dicintai, kemudian ujian akademis gitu ya, atau keadaan yang membuat seseorang menderita karena mengalami pelecehan atau trauma. Kemudian karena kita mendapatkan stresor gitu ya, terdapat reaksi fisik ya, kemudian reaksi psikologis, reaksi kognitif dan juga respon perilaku seperti peningkatan detak jantung, amarah dan impulsivitas ya. Yang ini seringkali ditunjukkan individu ketika mengalami stres. Ya, di sini disebut dengan reaksi stres. Nah, kemudian bagaimana kemudian seseorang itu bisa mengelola stresor dan reaksi stres yang diberikan oleh orang tersebut karena menghadapi stresor tersebut merupakan tantangan atau kajian yang memang ingin diselesaikan oleh psikologi kesehatan ini. Hal ini penting karena apa? Stres itu memang dikaitkan dengan gejala dan berbagai macam penyakit ya, termasuk sakit kepala, migrain, osteoporosis, sakit punggung, penyakit kardiovaskular, masalah pencernaan, maag, diare, masalah penyakit kulit seperti jerawat, juga masalah kesuburan, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, dan juga gangguan imunitas. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Kok stres itu kemudian bisa mengarah pada sakit fisik? Karena apa? Karena ketika kita mengalami stres kronis, ya, itu menyebabkan kadar hormon tiroid yang ada dalam tubuh kita itu meningkat gitu ya. Dan ini bisa menyebabkan insomnia dan penurunan berat badan. Nah, stres kronis juga bisa berhubungan dengan berkurangnya atau bahkan habisnya hormon endorfin yang kemudian bisa menyebabkan nyeri-nyeri tubuh. Kemudian stres kronis juga menyebabkan hormon seks itu berkurang, ya, bisa menyebabkan amenore atau infertilitas. Kemudian stres kronis juga bisa menyebabkan matinya sistem pencernaan, yang ini kemudian menyebabkan mual, kembung, kering mulut, dan juga pelepasan kolesterol yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Kemudian juga bisa meningkatkan tekanan darah, menyebabkan stroke atau aneurisme juga. Nah, kemudian stres ini juga mempengaruhi gangguan sistem imun tubuh kita gitu ya. Jadi stres ini mengaktifkan hormon hypothalamic pituitary adrenal atau HPA axis ya. Yang mana HPA axis ini berguna untuk mengontrol pelepasan hormon stres di tubuh kita, yakni kortisol. Nah, kortisol ini sebenarnya bermanfaat ketika jumlahnya itu sesuai ya. Namun, stres kronis itu bisa menyebabkan peningkatan kadar kortisol kita, yang kemudian bisa menyebabkan kerusakan T cell atau sel T, ya, ini sel-sel yang penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sel T ini menyerang patogen asing dan tugasnya menyerang patogen asing dan mengatur sel lain dari sistem imun atau kekebalannya ya. Jadi ketika tingkat kortisol ini menjadi tidak teratur, itu bisa menyebabkan penurunan fungsi sel T, dan akibatnya apa? Sistem kekebalan tubuh kita melemah, sehingga simpelnya gitu ya, stres kronik itu bisa menyebabkan kita jatuh sakit dengan mudah. Nah, kemudian di psikologi kesehatan itu ditelaah bagaimana kemudian coping ya, bagaimana coping itu bisa dilatihkan gitu ya, supaya kita bisa mengatasi stres ya. Jadi faktor apa saja sih yang kemudian menentukan seberapa baik seseorang itu bisa melakukan coping ya, seperti banyak yang sudah dijelaskan dalam psikologi, itu jawabannya sebenarnya melibatkan nature dan nurture ya. Dan salah satu coping strategi yang ideal itu yang dikembangkan oleh psikolog kesehatan adalah yang namanya problem focus coping. Jadi penanganan stres ini berfokus pada masalah dan menekankan supaya ada upaya proaktif dan konstruktif untuk mengambil
tindakan yang menyelesaikan situasi stres yang dialami. Dan kemudian juga social support ini merupakan suatu aspek gitu ya yang sangat penting ternyata. Nah, social support ini melibatkan lebih dari sekedar kehadiran orang lain ya, di mana social support ini bisa memberikan dukungan emosional, feedback, bimbingan, bantuan, dan sebagainya. Dan banyak sekali penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan antara stres dan penyakit itu bisa lebih lemah ya ketika seorang individu itu bisa merasakan social support yang tinggi gitu ya di sekitar mereka. Nah, kemudian bagaimana kemudian psikologi kesehatan juga membahas tentang cara-cara reduksi stres atau cara pengurangan stres ya. Dan hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengatur nafas dengan nafas yang dalam, melakukan meditasi, melakukan mindfulness, melakukan relaksasi mental, kemudian biofeedback, relaksasi otot progresif, kemudian relaksasi bisa dilakukan dengan musik juga, dan konseling. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan pokok dari psikologi klinis dan psikologi kesehatan? Ya, misalnya kalian bertanya-tanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau psikologi klinis itu kan berfokus pada gangguan psikologi dan perilaku abnormal ya, seperti kecemasan, depresi, gangguan psikotik dan sebagainya. Sedangkan psikologi kesehatan itu lebih berfokus pada faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan dari seseorang itu. Dia juga membahas tentang kesehatan klien dan pasien yang menyandang suatu penyakit dan atau komplikasi penyakit. Nah, untuk lebih memahami ruang lingkup psikologi kesehatan, mari kita telaah beberapa contoh penelitian dengan topik psikologi kesehatan ya. Yang pertama ini dilakukan oleh Bu Nida Ul Hasanat ya, salah satu dosen Fakultas Psikologi juga, yang berjudul Manajemen Diri Diabetes, Analisis Kuantitatif Faktor-Faktor Psikososial pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Nah, penelitian ini dilakukan sebagai disertasi beliau ya dengan desain kuantitatif non-eksperimen dan berupa cross-sectional study. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara efikasi diri, dukungan sosial, expressed emotion, dan depresi dengan manajemen diri. Selanjutnya ada juga penelitian Ibu Esti Hayupurnama Ningsih. Penelitiannya berjudul Pengaruh Psikoedukasi Strategi Regulasi Emosi Reappraisal terhadap Kualitas Hidup Orang dengan Hipertensi. Nah, desain penelitiannya eksperimen kuasi dan tujuannya adalah untuk secara garis besar untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi ini ya tentang strategi regulasi emosi reappraisal terhadap kualitas hidup seseorang yang mengidap hipertensi. Nah, kemudian ada juga penelitian-penelitian yang lain yang dilakukan di fakultas kita, misalnya tentang tema tentang prevensi penyalahgunaan nafsa, mindfulness untuk well-being pasien kanker anak, dan juga religiusitas dan subjective well-being pada pasien jantung koroner. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk mengambil topik penelitian mengenai psikologi kesehatan? Jika iya, Anda bisa mulai berpikir untuk topik skripsi kalian nanti di tema psikologi kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai neuropsikologi. Nah, di bagian ini tentu saja kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat yang memengaruhi perilaku manusia ya. Tapi kita tidak akan secara detail membahas mengenai sistem saraf pusatnya karena kalian sudah mendapatkan materi ini di kelas biopsikologi dan nanti biopsikologi 1 dan nantinya di kelas biopsikologi 2. Nah, apakah kalian masih mengingat tentang bagian-bagian otak dan fungsi-fungsinya gitu ya? Mungkin ini ada sedikit gambar untuk merefresh ingatan kalian gitu ya. Tapi untuk detailnya kalian pasti sudah belajar di kelas biopsikologi 1 dan 2 serta psikologi kognitif. Nah, sebenarnya neuropsikologi ini adalah bidang khusus di psikologi klinis sebagai ilmu terapan yang berkaitan dengan ekspresi perilaku, disfungsi otak ya. Dan terdapat 2 cabang utama neuropsikologi, yakni eksperimental yang mewakili studi ilmiah tentang hubungan otak dan perilaku, dan bagaimana disfungsi otak itu bisa mempengaruhi perilaku. Nah, cabang yang lainnya adalah neuropsikologi klinis, yakni adalah aspek terapan dari neuropsikologi yang kemudian melibatkan asesmen dan treatment perilaku yang disebabkan oleh disfungsi otak tersebut.
Nah, selanjutnya asesmen di neuropsikologi ini sangat penting ya, dan ini sedikit kita bahas kepentingannya itu, yaitu yang pertama untuk diagnosis tentu saja dengan menggunakan alat-alat brain imaging seperti MRI, fMRI, CT scan dan sebagainya, sehingga kita bisa menentukan lokasi spesifik kerusakan otak sehingga kemudian dapat diketahui gangguan neurologis apa yang diderita pasien ya, sehingga juga kita bisa mengetahui gangguan psikologisnya dari perilakunya seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah fungsi asesmen neuropsikologi itu penting untuk perawatan dan perencanaan bagi pasien ya. Dengan asesmen neuropsikologi kita bisa mendapatkan informasi tentang fitur-fitur kognitif, emosional dan kepribadian yang itu mempengaruhi pasien ya, dan juga kesembuhan atau penyesuaian yang dia lakukan terhadap kerusakan otak yang dialaminya. Nah, informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan support, mengembangkan rehabilitasi dan treatment yang sesuai bagi pasien tersebut. Dan juga asesmen ini penting untuk evaluasi, rehabilitasi dan treatment-nya ya. Tentu saja informasi mengenai kondisi kognitif itu menjadi penting gitu ya dalam program rehabilitasi dan edukasi, dan dapat digunakan untuk memantau fungsi dan kecepatan pasien itu gitu ya, apakah obat atau treatment yang diberikan itu memiliki efek positif atau negatif terhadap gejala kognitif pasien tersebut. Dan tentu saja yang terakhir, fungsi asesmen neuropsikologi penting untuk penelitian untuk bisa mengembangkan targeted clinical intervention yang memang tepat untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh alat asesmen neuropsikologis yang sering digunakan dalam pengukuran neuropsikologi di luar dan di dalam negeri. Ya, yang pertama ini sering digunakan di luar, yaitu Halstead Rated Neuropsychological Battery atau HRB ya, terdiri dari 8 skala tes battery standar neuropsikologis, dan tujuannya untuk mengidentifikasi kerusakan otak ya, dan juga memberikan informasi dan hipotesis rinci tentang kerusakan otak yang teridentifikasi itu seperti apa, termasuk masalah-masalah kognitifnya, gitu ya. Dan hasil dari HRB ini bisa membantu untuk diagnosis dan treatment pasien yang mengalami kerusakan otak tersebut. Kemudian ada juga Luria Nebraska Neuropsychological Battery, ya, terdiri atas 12 skala battery. Luria Nebraska ini lebih cenderung lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan HRB tadi. Dan saat pengerjaan tes ini biasanya tester itu juga menuliskan komentar kualitatif gitu ya, tergantung dengan observasi yang dia observe dari klien yang sedang mengerjakan. Kemudian ada juga Bender Visual Motor Gestalt Second Edition, ini dikenal sebagai rapid assessment untuk masalah-masalah neuropsikologis ya. Jika memang pasien yang diberikan Bender Visual Motor Gestalt ini dia terindikasi memiliki gangguan neuropsikologis, bisa kemudian diperiksa dengan bateri yang lebih lengkap seperti HRB atau Luria tadi ya. Nah, kemudian ada juga repeatable battery for the assessment of neuropsychological status ya. Ini lebih berfokus pada jangkauan yang lebih luas gitu ya dari tes Bender Gestalt tadi ya, termasuk 12 subtes dalam 5 kategori. Nah, ada juga tes yang kita buat sendiri ya oleh Fakultas Psikologi UGM, yakni tes ACT, ACT Cognitive Test yang dibuat dengan PT Melintas Cakrawala Indonesia. Ya, ternyata ACT Cognitive Test ini juga bisa mengungkap permasalahan kerusakan otak yang mungkin diderita seorang anak gitu ya, permasalahan neuropsikologisnya misalnya seperti intellectual disability, disleksia, disgrafia dan sebagainya. Nah, tes ini mengukur 8 aspek kecerdasan anak ya yang berkaitan dengan fungsi-fungsi otak anak ya, seperti penalaran, memori, kemudian pemrosesan visual spasial dan sebagainya. Tes ini mengacu pada teori kecerdasan CHC atau Carroll ya, dan fungsi tes kognitif ACT ini kemudian menunjukkan bidang-bidang kognitif ya yang itu bisa ditunjukkan kelemahan sekaligus kekuatannya ya, sehingga kita bisa mengoptimalkan prestasi dari individu
tersebut. Nah, berikut ini merupakan secara singkat gambaran kemampuan yang dapat diungkap oleh tes AJT, ya, dari auditory processing sampai processing speed, yang mana semuanya melibatkan fungsi otak cerebral manusia. Nah, jika kita ketahui ada bagian-bagian yang misalnya memang skornya rendah, bisa kita indikasikan bahwa memang terdapat gangguan di fungsi otak tertentu. Nah, seiring berkembangnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode pengukuran neuropsikologi ini tidak hanya dilakukan secara paper dan pensil atau melalui alat tes, ya, akan tetapi pengukuran fungsi neuropsikologis bisa dilakukan dengan alat-alat yang kemudian memang memotret struktur dan aktivitas otak, sehingga kita bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di struktur saraf kita, ya, yang menjelaskan kondisi neuropsikologis seorang individu. Nah, berikut ini merupakan rangkuman dari alat-alat berdasarkan metode pengukuran dan sifatnya, ya. Dan pengukuran mekanisme neural pada manusia ini terbagi menjadi 3 gitu ya secara garis besar, yaitu pemindaian otak atau brain imaging, kemudian bisa dari intervensi non-invasif, dan juga pengukuran saraf perifer. Nah, brain imaging ini bisa dilakukan menggunakan mengukur gelombang magnetiknya, yang mana alatnya bisa dipakai fMRI dan MEG atau magnetoencephalografi, kemudian mengukur gelombang elektrik otak bisa dilakukan dengan EEG atau elektroencephalografi, ya. Kemudian mengukur dengan menggunakan radiasi itu dilakukan dengan positron emission tomography. Kemudian intervensi non-invasif otak, ini maksudnya intervensi tapi tidak invasif gitu ya. Jadi otaknya nggak dibuka tapi dilakukan dari luar gitu ya. Nah, intervensi itu dilakukan dengan cara modulasi, itu dengan alat TDCS atau Transcranial Current Stimulation, dan juga bisa dengan stimulasi otak atau dengan Transcranial Magnetic Stimulation atau TMS. Kemudian selain itu juga kita bisa mengukur syaraf perifer untuk bisa mengetahui mekanisme neural apa yang sekiranya misalnya terganggu gitu ya. Misalnya kita bisa mengukur dari kontraksi otot menggunakan EMG atau elektromiografi, atau mengukur muatan elektrik di kulit kita dengan GSR atau galvanic skin response. Nah, Anda akan belajar lebih detail mengenai alat-alat ukur ini tentu saja di kelas-kelas biopsikologi. Nah, berikutnya merupakan contoh kecil penelitian neuropsikologi yang dilakukan di dalam fakultas kita, ya, menggunakan metode pengukuran neural gitu ya. Yang pertama merupakan penelitian mengenai stres yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan pada individu yang non klinis, ya. Dan pengukuran stres ini dilakukan dengan menginvestigasi respon hipotalami pituitari adrenal atau HPA dengan menggunakan GSR dan analisis hormon kortisol pada saliva partisipan. Kemudian yang kedua, contohnya pengukuran coping strategi mindfulness terhadap manajemen rasa sakit ya pada partisipan non klinis juga, dan pengukuran reaksi sakit ini dilakukan dengan GSR juga atau galvanic skin response dan EEG atau elektroencephalografi tadi. Kemudian bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai psikofarmakologi. Nah, dari etimologinya sudah bisa kita tebak ya bahwa kita akan membicarakan hubungan psikologis dan obat-obatan atau farmasi. Nah, meskipun kita sebagai psikolog nantinya ya, yang menurut kode etik kita tidak boleh memberikan resep obat gitu, namun kita perlu menambah wawasan dan pengetahuan melalui mempelajari psikofarmakologi ini. Hal ini sangat penting gitu ya untuk mengetahui dasar-dasar psikofarmakologi, karena besar kemungkinan psikolog klinis itu akan bekerja dengan dokter umum gitu ya, atau misalnya dengan psikiater juga gitu ya, dan kita bisa saja bekerja sama secara bersamaan melakukan treatment bagi pasien ya, sehingga kita perlu memahami bahasa-bahasa dokter juga gitu ya. Dan kita juga perlu untuk menghormati profesi mereka sehingga kita bisa bekerja sama dan memberikan layanan yang terbaik bagi pasien kita. Nah, para psikolog klinis yang nantinya akan berpraktek harus tahu dan memiliki akses yang cepat ke informasi obat yang relevan gitu ya. Misalnya nih kita perlu tahu tentang CPS atau Compendium of Pharmaceutical and Specialties,
Ya, ini misalnya ini buku referensi yang kita bisa lihat gitu ya, berisi trade nama-nama obat dan perusahaan yang menjual obat tersebut gitu ya. Juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai bahan-bahan kimia penyusunnya, dosisnya seperti apa, efeknya seperti apa, dan efek samping yang mungkin terjadi. Nah, berikut ini merupakan beberapa istilah umum yang sering digunakan dalam bidang psikofarmakologi seperti toxicity atau bagaimana obat yang diresepkan untuk pasien yang mengalami gangguan psikologis itu memang memiliki efek yang baik ya, akan tetapi kalau dikonsumsi terlalu banyak itu bisa menimbulkan bahaya bagi klien tersebut. Itu yang disebut kemudian toxicity. Nah, istilah-istilah lain Anda bisa baca sendiri dalam slide ini dan membiasakan diri untuk lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut. Nah, seperti yang sudah Anda pelajari di kelas biopsikologi juga, hormon dan neurotransmitter dalam tubuh kita itu mengatur segala perilaku kita. Nah, adanya keabnormalan dalam jumlah hormon dan neurotransmitter itu dapat menimbulkan gangguan perilaku. Nah, pengetahuan inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan treatment farmakologi ya untuk gangguan perilaku. Nah, hormon dan neurotransmitter ini berfungsi untuk mengkomunikasikan instruksi tindakan ke seluruh tubuh lewat sel-sel saraf kita ya. Jika hormon dan neurotransmitter kita itu berlebihan, kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, maka akan mempengaruhi perilaku kita dan dapat menimbulkan gangguan mental dan perilaku. Maka dari itu obat-obatan itu mengandung bahan-bahan kimia yang dapat memodulasi hormon dan neurotransmitter tersebut. Ya, jadi bahan kimia dalam obat itu bergerak dalam pembuluh darah kita, melompati celah-celah sinaptik ya. Kalau kalian merecall materi yang kita pelajari di biopsikologi, kemudian mereka juga meneruskan sinyal gitu ya dari satu reseptor ke reseptor yang lain untuk diteruskan ke sinapsis selanjutnya. Nah, akan ideal sebenarnya jika semua gangguan psikologis itu dapat didefinisikan dari penyebab abnormalitas jumlah neurotransmitter atau hormonnya gitu ya, sehingga obat itu bisa secara eksklusif mengikat reseptor spesifiknya ya, sehingga obat itu bisa memiliki afinitas yang tinggi untuk satu reseptor khusus ya. Sehingga dosis rendah dari satu obat itu pun akan sanggup mengikat reseptor tersebut dalam waktu yang lama. Namun, sayangnya, molekul obat itu umumnya tidak bisa mencari reseptor yang khusus langsung menuju ke spesifik tujuan itu gitu ya, tapi obat itu menyebar luas ke seluruh tubuh gitu ya, sehingga maka dari itu muncullah efek samping obat atau toxicity yang tadi kita jelaskan dan sebagainya. Nah, secara singkat kita juga akan mengenal sedikit tentang tipe obat yang sering digunakan di psikofarmakologi ya. Secara garis besar ada dua, yaitu obat-obatan jenis uppers, yakni yang dapat meningkatkan arousal dan kewaspadaan, contohnya amfetamin dan kokain. Kemudian juga ada obat yang diistilahkan downers atau yang menurunkan arousal dan mempunyai efek menenangkan seperti morfin, heroin, dan demerol. Nah, berikut ini merupakan daftar aplikasi obat-obatan dalam ranah psikofarmakologis. Dapat berupa obat-obatan analgesik yang meredakan nyeri, obat-obatan anxiolitics yang meredakan kecemasan, kemudian antidepresan untuk depresi, kemudian penstabil suasana hati misalnya litium gitu ya, dan turunannya untuk mengatasi gangguan bipolar. Kemudian ada antipsikotik untuk skizofrenia, kemudian obat-obatan pemodulasi efek untuk PTSD, kemudian zat anti craving seperti bupropion untuk menghentikan perilaku merokok ya. Kemudian ada juga obat-obatan stimulan seperti methylphenidate yang biasa dipakai untuk mentreatment defisit atensi dan gangguan hiperaktif atau ADHD. Nah, untuk membahas mekanisme kerja obat, bagaimana mekanisme kerja obat-obat tersebut, itu sebenarnya di luar cakupan materi ini ya. Nah, jika nanti Anda menjadi praktisi psikolog klinis ya, memang disarankan untuk memiliki buku referensi yang khusus dan update pada situs-situs web untuk konsultasi jika diperlukan ya tentang treatment obat-obatan tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih berjalannya treatment farmakologi dan psikologi ini bisa berjalan secara beriringan?
Ada beberapa prinsip-prinsip pokok ya yang akan kita bahas secara singkat di sini. Yang pertama, treatment obat itu bisa memberikan efek yang efektif gitu ya untuk gangguan psikologis utama atau lini pertama seperti skizofrenia, skizoafektif, bipolar, nyeri akut, gangguan atensi dan hiperaktivitas. Ya, akan tetapi menurut bukti-bukti penelitian, hasil itu secara konsisten menunjukkan bahwa manfaat dari obat-obatan ini akan lebih efektif jika dibarengi treatment psikologis dan perilaku. Kemudian untuk gangguan depresi, gangguan kecemasan umum, dan penghentian perilaku merokok, itu dari penelitian menunjukkan bahwa treatment farmakologi itu memang menghasilkan efek kesembuhan yang lebih cepat untuk gangguan ini. Ya, akan tetapi treatment psikologis itu memberikan efek yang lebih lama dan tingkat kekambuhan yang lebih rendah. Sehingga sebenarnya untuk gangguan depresi, kecemasan umum, dan untuk bisa berhenti merokok, ini diutamakan untuk treatment psikologis terlebih dahulu, ya, dan dapat diteruskan dengan treatment farmakologis jika memang dirasa dibutuhkan. Kemudian terdapat bukti bahwa treatment psikologis ini adalah pilihan yang lebih baik daripada obat-obatan, ya, pengobatan, karena dianggap memiliki tingkat kemanjuran yang lebih tinggi, kemudian efek sampingnya juga tidak banyak, dan lebih tahan lama begitu ya hasilnya. Sehingga treatment psikologis ini bisa menjadi pilihan utama untuk fobia, PTSD, bulimia ya, di mana dilakukan intervensi perilaku kognitif atau pengobatan inkontinensia urin dengan biofeedback. Nah, tapi treatment tidak menutup kemungkinan juga obat-obatan ini bisa menghasilkan manfaat ya, jika memang diperlukan untuk beberapa gangguan ini. Nah, pilihan yang selanjutnya mungkin adalah memang sejak awal itu direncanakan untuk mengintegrasikan pengobatan dan terapi psikologis gitu ya secara bersamaan, secara paralel, sehingga dokter dan psikolog itu membentuk sebuah tim gitu ya sejak awal, tim treatment untuk pasien tersebut. Misalnya nih kita bisa melibatkan pasien depresi berat dengan kecenderungan bunuh diri, ya di mana respon awal yang yang dibutuhkan itu cepat gitu ya, sehingga diberikan obat terlebih dahulu sehingga mengatasi resiko bunuh dirinya. Kemudian tetap butuh perawatan jangka panjang ya dengan treatment psikologis untuk melengkapi strategi treatment tersebut ya. Jadi contoh lain juga misalnya pengobatan pasien dengan ADHD gitu ya, di mana ada diberikan obat-obatan stimulan itu diberikan di awal, kemudian dipasangkan dengan intervensi perilaku yang melibatkan orang tua, anak, dan mungkin gurunya. Nah, demikian teman-teman adalah video kuliah mengenai materi psikologi kesehatan, neuropsikologi, dan psikofarmakologi. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.